Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru perihal kemudahan PPG dalam jabatan tahun 2024 untuk 3 kategori peserta PPG Daljab 2024. Oke, yang mana ini 3 kategori peserta dalam PPG Daljab 2024. Yang pertama adalah peserta reguler, yang kedua adalah guru penggerak, dan yang ketiga adalah ex-PLPG. Itu adalah 3 kategori utama yang bakal mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024. Dan di sini sudah tertera teman-teman ya, kemudahan PPG dalam jabatan untuk 3 kategori ini. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024. Baik Bapak Ibu, terkait dengan kemudahan PPG Daljab 2024 untuk 3 kategori peserta PPG dalam jabatan tahun 2024, langsung saja informasi resmi ya. Di sini kita mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, yang mana di sini kita perhatikan ya bahwa secara umumnya transformasi atau semacam kemudahan yang diberikan Kemendikbud kepada guru-guru nantinya di PPG Daljab 2024 adalah yang pertama itu dari proses masuknya Bapak Ibu. Proses masuk agar bisa ikut di pendidikan atau pembelajaran PPG Daljab 2024. Yang mana kalau kita bandingkan di PPG tahun 2023 yang lalu itu mesti ada 2 kali seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi akademik atau pretest. Nah itu justru menjadi kesulitan tersendiri bagi guru-guru untuk masuk mengikuti PPG Daljab. Nah di tahun 2024 ini ternyata ada perubahan yang mengarah kepada kemudahan yang diberikan kepada guru agar bisa memenuhi kuota 1,5 juta guru bisa sertifikat pendidik semua sampai 3 tahun ke depan. Yang mana di sini dikatakan di tahun 2024 proses seleksi PPG dalam jabatan hanya seleksi administrasi saja. Jadi tidak ada lagi yang namanya pretest ya. Jadi kemungkinan bakalan lebih banyak guru yang nantinya bisa ikut di PPG 2024 ketimbang di PPG tahun lalu. Kenapa? Karena hanya seleksi administrasi saja. Itu pun seleksi administrasi itu adalah verifikasi data dapodik aja. Kalau data dapodik Bapak Ibu itu aman, SIM PKB Bapak Ibu itu aman, maka dipastikan besar kemungkinan Bapak Ibu itu terpanggil mengikuti PPG Daljab 2024. Kemudian masalah jaringan. Meskipun PPG Daljab 2024 itu tetap dilaksanakan dalam kondisi daring atau online melalui LMS PMM, tapi ada kemudahan yang diberikan Kemendikbud kepada guru-guru yang berada di daerah yang jaringan internetnya kurang bagus atau tidak bagus, yang mana Kemendikbud di sini itu sudah menyiapkan sebuah software teman-teman ya, atau aplikasi berbasis server lokal yang tidak membutuhkan jaringan internet. Namanya itu adalah Awan Penggerak. Jadi Awan Penggerak ini adalah aplikasi pendidikan PPG Daljab 2024 yang nantinya bisa digunakan untuk guru-guru yang kesulitan dalam jaringan internet. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian untuk 3 kategori, kemudahan khusus apa yang bisa didapatkan? Kita coba cek. Oke, di sini kita langsung lihat saja di rancangan PPG dalam jabatan tahun 2024. Ada 3 kategori Bapak Ibu. Yang pertama guru penggerak, yang kedua adalah ex-PLPG yang belum mendapatkan sertifikat pendidik, dan yang ketiga adalah peserta reguler. Jadi 3 peserta ini itu diberikan keistimewaan di PPG Daljab 2024. Semuanya tanpa seleksi pretest ya. Oke, untuk guru penggerak dan PLPG itu lebih diutamakan juga Bapak Ibu, dan bahkan salah satu kemudahan yang didapatkan oleh guru penggerak yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak dan ex-PLPG itu langsung mendapatkan beban ajar 36 SKS tanpa mengikuti pembelajaran mandiri di PMM. Artinya apa? Artinya status guru penggerak
dan PLPG itu Bapak Ibu sudah diakui beban ajarnya 36 SKS, sehingga untuk guru penggerak dan PLPG itu akan langsung mengikuti UKM PPG. Jadi tidak perlu lagi mengikuti pembelajaran mandiri di PMM. Jadi guru penggerak dan PLPG kemudahannya itu adalah langsung mengikuti UKM PPG. Dan apabila Bapak Ibu guru penggerak dan ex PLPG ini lulus di UKM PPG, yaitu UKIN dan UP, maka nantinya akan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, bagaimana dengan peserta reguler? Apakah ada keistimewaan? Tentunya ada Bapak Ibu. Untuk peserta reguler itu beban ajarnya itu sudah diakui 27 SKS Bapak Ibu dari 36 SKS, sehingga hanya tersisa 9 SKS yang mesti dituntaskan. Nah, kemudahannya juga bagi peserta reguler karena masih ada tagihan 9 SKS. Tagihan 9 SKS ini akan diselesaikan melalui pembelajaran mandiri kurang lebih 1 bulan atau 1 semester di aplikasi PMM. Nah, begitu 9 SKS ini diselesaikan, maka langsung bisa mengikuti UKM PPG yang terdiri dari UKIN dan UP. Nah, jadi sudah ada tabungan 27 SKS dari 36 SKS, sehingga peserta reguler itu hanya butuh waktu sekitar 1 bulan untuk belajar mandiri di aplikasi PMM. Nantinya PGP, PLPG dan peserta reguler itu nantinya akan mengikuti UKM PPG. Dalam hal ini UKM PPG itu terbagi dua, ada UKIN dan UP. Nah, UKIN adalah uji kinerja dan UP itu adalah uji pengetahuan. Nantinya Bapak Ibu wajib lulus di UKIN untuk bisa masuk di UP. Dan nilai untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu berdasarkan akumulasi nilai dari UKIN dan UP. Itulah yang menentukan Bapak Ibu lulus PPG Rajab 2024 untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Seperti itu ya. Oke. Saya ada tips terkait dengan persiapan Bapak Ibu. Nama sesuai dengan KTP ijazah. Penulisan nama tidak boleh dengan singkatan. Penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan, misalnya haji, PDT, pendeta, hajah, itu nggak usah. Namanya cukup nama Bapak Ibu. Penulisan nama tidak typo atau salah ketik. Kemudian penulisan gelar akademik sesuai dengan KBBI dan ijazah. Termasuk KBBI kan ada ya, misalnya SPD itu S.PD. Misalnya Ibu Nadia ya, Nadia S.PD, M.SI gitu ya. Dan penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP ijazah. Bapak Ibu harus cek ulang ya data-data ini. Pastikan juga NIK, NUPTK sudah benar, tidak ada typo lagi. Masukkan juga data lengkap riwayat pendidikan, utamanya pendidikan S1. Sering ada kejadian karena Bapak Ibu sudah S2 maka riwayat S1 tidak ditulis. Tadi kasus PKJBI tadi. Ingat ya, pastikan hanya terdaftar di satu administrasi pangkal, satu satmingkal induk. Jika terdaftar di 2 satmingkal, maka harus tentukan salah satu. Misalnya Bapak mengajar di sekolah A, kepala sekolahnya di sekolah B, pilih salah satu. Nah, kenapa penting ini Bapak Ibu? Ini penting banget saya tegaskan. Karena ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NUPTK memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal. Hal